Jumpa lagi dengan Sopandi Ahmad. Pada video ini saya akan menayangkan bagaimana proses migrasi website dari share hosting ke virtual private server atau sering disingkat VPS. Dan perlu diketahui dalam proses migrasi ini ada dua tahap yang kita lakukan, yaitu memindahkan file website dan mengalihkan database ya. File website ini kita pindahkan dengan terlebih dahulu kita kompres pada share hosting. Sementara untuk database sendiri kita ekspor dari share hosting, kita simpan di penyimpanan lokal di perangkat kita, di PC kita, kemudian kita import di VPS tentunya ya. Nah, sebagai langkah persiapan, file yang akan kita migrasi, ini file website yang akan kita migrasi, kita kompres terlebih dahulu satu folder. Ini dalam kasus ini contohnya saya buat folder test.mats.id ya. Ini isinya adalah file website, atau mungkin juga file website itu disimpan pada public HTML. Nah, kenapa kita perlu mengkompresnya? Supaya nanti ketika kita panggil dari VPS mudah ya dipanggilnya. Cukup kita hanya perlu memanggil satu file hasil kompres tersebut. Nah, sementara untuk database-nya sendiri menggunakan phpMyAdmin kita cukup mudah mengekspornya. Ini bisa kita langsung lakukan ekspor seperti ini ya. Kita simpan pada penyimpanan di PC kita. Nah, ini tadi folder yang berisi file website setelah dikompres dan saya kompres ini menjadi zip. Oke, itu langkah persiapan yang kita lakukan pada share hosting. Nah, sekarang pada sisi VPS-nya sendiri yang perlu kita lakukan adalah kita nyambung ke share hosting menggunakan koneksi FTP. Kalau seandainya mendukung SSH, bisa aja kita langsung memindahkannya menggunakan SCP ya. Tapi rata-rata share hosting di Indonesia ini tidak mendukung SSH untuk yang paket-paket biasa. Nah, jadi contoh kali ini saya akan memanggilnya menggunakan FTP ya. Oke, nah kita masuk, kita login dulu FTP-nya. Nah, untuk login FTP ini kita perlukan dua hal, username dan password FTP-nya sendiri. Oke, saya input username dan password FTP-nya. Oke, nih ini sudah berhasil kita masuk ke FTP, dan untuk meyakinkannya coba kita list ya, kita kita tampilkan daftar file yang berada pada share hosting kita, dan bisa kita perhatikan di sini salah satu filenya adalah test.mats.id.zip, dan itulah yang akan kita panggil di VPS. Untuk memanggilnya cukup mudah, ini hanya dengan menggunakan perintah get test.mats.id.zip. Sekarang kita lihat di sini dibilangnya file successfully transfer, artinya file dari share hosting yang sudah kita kompres tadi sekarang sudah berada di VPS kita. Nah, ini saya sebenarnya ini terminal dari PC, dari sistem lokal saya, cuma tidak jauh berbeda ketika di virtual private server pun seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi melibatkan download file dari share hosting kemudian upload ke VPS, tidak seperti itu, tapi ini bisa langsung dilakukan pada VPS-nya sendiri asalkan paket FTP kita miliki di VPS kita ya. Oke, karena di sini filenya masih zip, nah tentunya kita perlu untuk mengekstraknya. Mengekstraknya juga cukup mudah sih, cukup dengan menggunakan perintah unzip aja ya. Nah, kita lihat sekarang
sudah ada folder test.mats.id yang merupakan folder yang berisi file website. Itu sekarang file websitenya sudah beralih ke VPS. Untuk langkah selanjutnya berarti kita import database yang telah diekspor dari share hosting dan kita panggil melalui melalui import di VPS kita. Dan untuk ini saya sendiri sering melakukan import database ini melakukan adminer. Oke, cukup mudah mengimportnya. Nah, ini dia ya. Nah, langsung jadi dia. Langsung database yang tadi, database yang isinya tabel contoh yang ada di share hosting tadi, sekarang sudah beralih ke database yang ada di VPS kita. Nah, di sini saya contohkan dengan localhost, tapi ingat tidak jauh berbeda langkah ini dengan ketika kita lakukan di VPS sendiri. Nah, adminer ini saya menggunakan adminer nih untuk mengimport databasenya. Adminer ini salah satu pengelola MySQL, database MySQL ya berbasis web. Nah, untuk menggunakan adminer ini saya pernah membahasnya pada video-video sebelumnya, silahkan diperhatikan lagi. Nah, begitupun dengan file website ini akan bekerja jika kita sudah mengkonfigurasi web server di VPS kita. Dan konfigurasi web server sendiri sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan diperhatikan lagi. Oke, file sudah berpindah, kemudian database juga sudah kita import. Langkah terakhirnya ini setelah tentunya kita konfigurasi VPS kita ya, kita pasang web server, dan langkah paling terakhir adalah kita sesuaikan file website kita, konfigurasinya itu dengan database yang telah kita import. Dan di sini salah satu cara untuk melakukan konfigurasinya bisa kita gunakan text editor theme ya. Ini contohnya nih, kalau di WordPress sendiri kan file konfigurasi berada di wp-config. Nah, ini contohnya, artinya untuk agar website kita dapat bekerja, tentunya kita perlu menyesuaikan database name, nama dari database kita sesuaikan dengan nama database yang berada di VPS kita sekarang. Begitupun dengan username dan passwordnya sendiri ya, itu perlu kita sesuaikan. Dan barulah setelah itu, setelah kita konfigurasi kaitan database dengan file websitenya, sekarang websitenya diakses, bisa kita akses menggunakan VPS. Dan berarti untuk agar website yang kita panggil ini berasal dari VPS, kita perlu konfigurasi domainnya, kita perlu ubah IP-nya diarahkan ke IP VPS yang saat ini kita miliki ya. Seperti itu langkah-langkah migrasi website dari share hosting ke VPS. Cukup mudah digunakan karena tidak banyak tools yang kita perlukan, cukup sederhana. Dan ini saya sudah pernah mencobanya sendiri, bahkan saya pernah menggunakan handphone ya dalam melakukan migrasi ini. Cukup menggunakan aplikasi Termux, karena Termux ini berfungsi sebagai terminal emulator yang juga mendukung SSH. Oke, semoga tayangan saya ini dapat membantu kamu yang sedang mencari informasi mengenai bagaimana cara migrasi website dari share hosting ke virtual private server. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.